البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa astaghfirullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-158 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Kita baca barakallahu fiik, disimak baik-baik yang punya kitabnya. Qala Allah Ta'ala berkata, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illahu, yuhyi wa yumit, fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, wattabi'uh la'allakum tahtadun." Ayat yang mulia ini barakallahu fiik masih ada kaitannya dengan yang kemarin, bahwasannya yang menolong Rasulnya dan beriman dengan Rasulnya, mengikuti syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan dijamin dengan keselamatan, keberuntungan dunia dan akhiratnya. Tentunya masing-masing umat mereka mendapatkan yang beriman dengan Nabi mereka, tunduk dan patuh dengan Nabi mereka, mereka akan mendapatkan keutamaan tersebut. Nah sekarang nih umat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada beliau alaihi wassalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga yang mengikuti beliau, mengikuti syariatnya, tunduk dan patuh dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka akan dijamin dengan apa kemarin? Keberuntungan. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kita terjemahkan, Allah Ta'ala berkata, katakanlah wahai segenap manusia. Allah Ta'ala merintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan kepada segenap manusia, Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai segenap manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, zat yang hanya miliknya lah kekuasaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada sembahan berhak untuk disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu? An-nabiyil ummi, yaitu berimanlah kalian kepada Nabi yang ummi. Apa itu ummi kemarin? Ibrahim, apa itu makna ummi kemarin? Na'am, ahsan. Alladzi la yaqra' wa la yaktub, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa apa? Menulis. Na'am, seperti itu. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana nabi tersebut beriman kepada Allah dan kalimatnya. Kalimatnya ucapan-ucapannya. Paham ya? Ucapan-ucapan Allah Ta'ala yang semuanya, baik yang Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, nah semuanya. Wattabi'uh, dan ikutilah Nabi tersebut, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita ngikutin ajaran syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berarti kita apa? Ingin mendapatkan petunjuk. Tapi semakin jauh dari ajaran nabinya, semakin jauh daripada ajaran as-sunnah, semakin apa? Dia tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahmatullahi alaih
Beliau menyatakan, sebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, kata beliau, laqad dalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Maksudnya dia lebih memilih ucapan-ucapan manusia selain Rasulullah SAW, lebih mengedepankan pendapat-pendapat manusia selain Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i tadi? Laqad dalla, sungguh dia telah sesat. Dan ini dikuatkan oleh Allah Ta'ala dalam arti yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, tentunya sebagai penguat juga. Allah Ta'ala mengatakan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka apa? Niscaya tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Apa itu petunjuk? Al-Quran dan As-Sunnah. Ingin selamat, ingin berhasil, ingin beruntung dunia akhiratnya, ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Ucapan faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan apa? Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Para ulama mengambil istinbat dari ayat tersebut mafhum yang sebaliknya. Berarti kalau dia tidak mengikuti petunjuknya, dia akan sesat dan akan sengsara. Akan sesat dan akan sengsara kalau tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Disimak ya yang punya kitab. Qul, katakanlah, ayyuhar rasul, wahai rasul, linnasi kullihim, kepada manusia semuanya. Inni rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian semuanya. La ilaha ba'dikum duna ba'd, bukan kepada sebagian kalian, nah bukan pula pada sebagian yang lainnya. Karena apa? Barakallahu fiik. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi itu diutus untuk umat-umat tertentu, untuk kaum tertentu. Nabi Nuh ada umatnya, ada kaumnya, ya kan, kaum-kaum tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, ya enggak, termasuk 5 perkara kekhususan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Apa di antaranya? Wa bu'itsu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk manusia semuanya. Jadi tidak pada kaum-kaum tertentu. Kalau dulu nabi-nabi sebelumnya itu pada kaum tertentu, ya kan? Nah, Nabi Musa pada kaumnya, Nabi Daud pada kaumnya, Nabi Hud pada kaumnya, Nabi Nuh pada kaumnya. Paham ya? Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus untuk semua manusia. Semua manusia. Itu termasuk kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Naam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma fihima. Masya Allah. Itu zat yang apa? Hanya milik Allah lah. Hanya miliknya lah. Kekuasaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Semua milik Allah. Langitnya, buminya, dan semua seisinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, semuanya tanpa terkecualikan. Hewan-hewan, makhluk-makhluk, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara milik Allah Ta'ala. Naam. Kita lihat. La yanbaghi an takuna al-uluhiyyatu wal ibadatu illa lahu jalla sana'uhu, ya kan? Yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya uluhiyah dan ibadah itu dipersembahkan kecuali hanya untuknya saja. Paham ya? Nah, tidak selayaknya, nah barakallahu fiik, uluhiyah dan ibadah dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala jalla sana'uhu, zat yang maha agung, nam pujiannya. Al-qadir ala ijadil khalqi, Masya Allah, zat yang mampu mewujudkan makhluk. Semuanya dulu kita enggak ada. Paham ya? Setelah diadakan, siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan sesuatu yang tidak ada sangat mudah. Nah, sekedar mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nah menciptakan segala sesuatu dengan sangat-sangat mudah. Membangkitkan kembali enggak sulit juga. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bukan perkara sulit bagi Allah Ta'ala. Cuma mengulangi kembali enggak sulit. Memulai awal permulaan sebelum ada dan mewujudkan yang enggak ada dan mampu dan mungkin. Apalagi cuma mengulangi, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat berikutnya.
wa ifna'ihi wa ba'tsih, dan zat yang mampu untuk mengsirnakan setelah mewujudkan makhluk tersebut, membinasakan, mengsirnakan, menghabiskan semuanya, wa ba'tsih, dan membangkitkan kembali. Paham ya? Semuanya akan dibangkitkan kembali. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka masih ada barzakh, alam kubur. Paham ya? Jembatan dunia dan akhirat. Sampai kapan? Sampai hari mereka dibangkitkan semua. Dibangkitkan, dikumpulkan. Kemudian disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada satu tulang yang tidak hancur. Tulang apa itu? Tulang ekor. Apa kata Rasulullah alaihi wassalam? Kullu bani Adam ya'kuluhu at-turab illa ajbad dhanab. Ini dihafalkan ya. Semua bani Adam dimakan oleh tanah kecuali apa? Kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu diciptakan kembali dan disusun kembali. Perhatikan, jadi ada barakallahu fi tulang dari manusia ini yang tidak punah. Allah Ta'ala takdirkan utuh, dalam artian bagaimana? Tidak mengalami kesirnaan. Taruhlah hancur, taruhlah enggak ada, enggak nampak, tapi Allah Ta'ala barakallahu fi takdirkan dalam kondisi dia tidak punah. Paham ya? Hancur bukan berarti punah dan hilang. Paham? Sehingga orang-orang yang beranggapan bahwasanya ketika mati kemudian dibakar menjadi arang atau abu, ditaburkan abunya ke lautan biar Allah Ta'ala hilang jejak, itu salah paham dan gagal paham. Mereka mengira bahwasanya ada yang hancur. Mungkin zahirnya hancur, habis semuanya, tapi Allah Ta'ala takdirkan ada salah satu tulang yang tidak hancur. Barakallahu fiik. Ada satu tulang yang Allah Ta'ala takdirkan kekal, yaitu tulang ekor. Karena sudah kita lewati bersama, para ulama mengumpulkan dalam pantun makhluk-makhluk yang secara at-tatabbu' wal istiqra', penelitian dan pengecekan beserta dalilnya atau dari dalil yang ada 8 makhluk yang kekal. 8 makhluk yang kekal. Terkumpul dalam pantun yang sangat indah sekali, barakallahu fiik. Dan mungkin di antara antum barakallahu fiik sudah menghafalnya atau sudah mendapatkan faedah tersebut. Apa kata barakallahu fiik dalam pantun tersebut? Ayo antum. Barakallahu fiik. Pantun tersebut disebutkan oleh para ulama, di antaranya ada Syekh Abdul Hamid Az-Zuqri wafaqahullah dalam kitab beliau Salamatus Salaf atau Salamatus Salaf aja salah itu ya. Barakallahu fiik. Atau Salamatul Khalaf fi Tibai As-Salaf. Itu kitabnya tebal. Disebutkan di akhir kitab itu beliau menukilkan atau menyebutkan pantun tersebut. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam huwal 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa 'ajbun wa arwahun kadal lauhi wal qalam. 8 makhluk yang Allah telah takdirkan tidak mengalami kepunahan, dalam artian ditakdirkan kekal dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. 8 makhluk yang tidak mengalami kesirnaan. Adapun yang lainnya berada di lingkupan sirna dan punah. Apa 8 tersebut? Wal arsy, wal kursi, wa narun, neraka, wa jannatun, surga. Jannatun, surga. Ingat-ingat 8, dihafalkan 8 ini. Dihafalkan, enggak ada istilah enggak hafal lagi untuk anak-anak, dihafalkan 8 ini. Paham ya? Wal arsy, wal kursi, wan narun, neraka, wa jannatun, surga, wa ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadal lauhi, lauhul mahfuz, wal qalam, pena. 8 ya, terkumpul pada pantun yang sudah kami sebutkan tadi. Upayakan bisa dikondisikan, yang belum dapat bisa contoh yang lainnya. Intinya kalau enggak mampu menghafal pantun tersebut, dihafalkan 8 makhluk tadi itu. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi aizil adam huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lauhi wal qalam. Coba disebutkan 8. Antum 8. Yang keras. Tulang ekor,
Enak. Arsh. Surga, neraka, nanti jalani. Al-Mahfuz. Dua lagi. Oh? Itu terang. Dua lagi. Ayo antum sempurnakan antum. Sudah Al-Mahfuz. Roh, satu lagi. Saya tengok sih. Anda perlu nyatet tadi. Kursi. Paham ya? 8 dihafalkan. Kalau enggak hafal pantunnya, yang penting antum udah hafal 8 tadi itu sebagai faedah barakallahu fik biar nanti tidak gagal dalam memahami. Kita lihat berikutnya barakallahu fik. Qala al-mufassiruna sabahumullah fasaddiqu billahi wa aqarru bi wahdaniyatih. Maka benarkanlah, berimanlah kepada Allah dan akuilah keesaan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wasaddiqu bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berimanlah, benarkanlah dengan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Ini tak ulangi berkali-kali, apa itu nabi yang ummi? Naam alladzi la yaqra wa la yaktub, nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa pula menulis. Naam alladzi yu'minu billahi wa ma unzila ilaihi min rabbih, yaitu nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah turunkan dari, atau apa-apa yang beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan dari Rabbnya. Wa ma unzila 'ala nabiyyin min qablih, dan apa-apa yang Allah telah turunkan kepada para nabi sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Naam. Wattabi'u hadzal rasul, dan ikutilah rasul ini. Simak ya, wattabi'u hadzal rasul, dan ikutilah rasul ini. Waltazimul amal bima amarakum bih, dan terus-meneruslah kalian beramal dengan apa yang telah diperintahkan kalian, diperintahkan kepada kalian dengannya, berupa min taatillah, berupa mentaati Allah taala, rajaan, dalam keadaan mengharapkan an tuwaffiqu ila tariqil mustaqim, atau an tuwaffaqu ila tariqil mustaqim, semoga harapannya semoga kalian diberikan taufik menuju kepada jalan yang lurus. Naam. Satu ayat lagi, qala Allah taala mengatakan, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, dan dari kaum Musa alaihissalam, Bani Israel, ternyata enggak semuanya kufur. Ada dari kaum Musa Bani Israel yang beriman. Paham ya? Ada yang di atas al-haq, di atas apa? Petunjuk. Nah, enggak semuanya kufur. Tidak semuanya kufur. Kita lihat, wa min qaumi Musa, dan di antara kaum Musa ada umat, ada sekelompok umat yahduna bil haq, yang mereka berada di atas petunjuk, yang mereka mendapatkan petunjuk dengan al-haq, wa bihi ya'dilun, dan dengan al-haq tersebut mereka apa? Nah, menerapkan keadilan. Menerapkan apa? Keadilan. Naam. Kita simak tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa min bani Israil min qaumi Musa jama'atun. Lihat ini. Dan dari kalangan Bani Israil, itu dari kaum Musa, ada sekelompok jamaah yastaqimuna al-haq, istiqamah di atas al-haq, yahduna an-nas bihi, yang mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk manusia dengan al-haq tersebut, wa ya'diluna bihi fil hukmi fi qadayahum, dan mereka menegakkan keadilan di dalam apa? Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka. Qadaya, permasalahan-permasalahan. Nah, problem-problem yang ada pada mereka diselesaikan dengan keadilan tersebut. Inilah sedikit kisah mengenai kaum Nabi Musa alaihissalam. Ada di antara mereka yang beriman kepada beliau, ada pula yang kufur dan tidak beriman kepada beliau.
dan justru mengikuti apa? Syubhat yang dibawa oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Taala. Di antaranya siapa kemarin? Syubhatnya yang dibawa siapa? As-Samiri. Naam, seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih kisah daripada keajaiban mukjizah yang Allah telah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat di antaranya, ya, yang nanti akan disebutkan kisahnya ketika Bani Israil terlanda haus yang sangat luar biasa. Allah telah perintahkan agar apa? Memukulkan tongkat tersebut. Akhirnya barakallahu fi, keluarlah mata air, 12 mata air. Nah, itu pada pertemuan yang datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.